Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kita sepatutnya bersyukur selalu atas yang diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan sehingga pagi yang cerah ini kita dapat melanjutkan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, terlebih dahulu saya absen kehadiran siswa hari ini pada jam mata kedua dan 3. Bagus Bu. Kalian minat Kita Zilba Juni Kawan Sekali Alivia Alhamdulillah siswa-siswi semua dapat hadir, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi, kita bahas sebentar. Teks eksplanasi adalah di sini disebutkan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, kemudian dalam teks eksplanasi itu juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu diantaranya: 1. Faktual, bersifat keilmuan, informatif, dan membahas hal-hal yang bersifat umum. Itu ada 4 ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin ketiga, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalian perhatikan, kaidah kebahasaan adalah pedoman atau aturan kebahasaan untuk membuat suatu teks. Seperti teks lainnya, teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah yang terdiri dari konjungsi, pronominal penunjuk, kata pasif, kata denotatif, dan yang terakhir kata teknis. Masih ingat dengan materi yang telah lalu? Ada kata-kata atau ada istilah konjungsi. Apa itu konjungsi? Masih ingat? Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Nah, di dalam teks eksplanasi juga terdapat konjungsi. Di sini disebutkan A. Konjungsi kata sambung atau kata hubung. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Intinya kalian bisa ingat bahwa konjungsi kausalitas itu konjungsi yang terkait dengan sebab akibat. Nah, kemudian contoh konjungsi kausalitas yaitu yang pertama kata karena, kemudian akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu merupakan konjungsi kausalitas. Contoh kalimatnya misalnya seperti di sini disebutkan hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Nah, di sini ada sebab kemudian akibat. Kemudian konjungsi yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Kalau tadi yang pertama konjungsi kausalitas itu yang berkaitan dengan sebab akibat, sekarang konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Misal pada contoh kalimat, setelah mendapat kemenangan itu, pasukan pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Aksa. Saya kira bisa dipahami ya anak-anak semua.
Bisa konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Intinya kalau konjungsi kausalitas itu konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat. Kalau konjungsi kronologis, konjungsi yang berkaitan dengan urutan kejadian, urutan peristiwa. Baik, untuk mencoba bagaimana pemahaman kalian dalam memahami materi yang sedang kita bahas, maka kita akan latihan untuk menjawab tantangan dari saya untuk membuat satu contoh kalimat konjungsi kausalitas. Silakan untuk konjungsi kausalitas. Contoh konjungsi kausalitas dari yang putra. Silakan, siapa yang mau maju? Konjungsi kausalitas. Ya, boleh. Silakan. Contoh sekarang dua kalimat, contoh kalimat konjungsi kausalitas. Silakan. Kecelakaan terjadi karena pengendara mobil menerobos lampu merah. Kecelakaan terjadi karena pengendara mobil menerobos lampu merah. Bagus sekali jawabannya. Bagus, jawaban dari Jumi betul sekali. Ini ada sebab akibat karena menerobos lampu merah, maka pengendara mobil ini terjadi kecelakaan. Ada sebab, ada akibat. Lanjut kemudian sekarang coba membuat kalimat yang ada konjungsi kronologis. Yang Putri, silakan siapa? Ya, silakan. Maju. Konjungsi kronologis berarti yang berkaitan dengan urutan kejadian. Silakan Pak Zara. Setelah sarapan selesai, lalu adalah tugas Setelah sarapan selesai, lalu Azahra berangkat ke sekolah. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya satu lagi dari yang putra, konjungsi kausalitas. Silakan. Siapa? Oke, silakan. Akan menunjukkan jawabannya. Kemenangan diraih PSG karena kekompakan setiap pemain dalam tim. Bagus sekali. Nah, ini ada sebab akibat. Karena apa? PSG bisa menang karena kekompakan setiap pemain. Defender, midfielder, striker, keeper semuanya di permainan yang baik, yang kompak sehingga PSG bisa lolos ke fase Liga Champions berikutnya. Selanjutnya satu lagi dari yang Putri untuk membuat kalimat yang dalam konjungsi kronologis. Dari yang Putri silakan siapa? Oke, Mbak Fianika silakan lebih cepat. Contoh kalimat kronologis. Usai mengerjakan PR, kemudian Fionika bagus sekali. Nah, ini mengurutkan kejadian ketika sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, baru kemudian Fionika tidur istirahat agar besok bangun pagi bisa fresh kembali untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ini artinya kita dapat memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang pronomina penunjuk. Atas segala kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.